Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggris Azhara akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Yang A, rencana strategi dan rencana operasi. Rencana strategi atau Renstra adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Sedang rencana operasional atau Renop adalah rencana yang terinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasional sehari-hari. Renstra dan Renop berbeda dalam 5 hal besar, yaitu yang pertama, pusat bahasan. Renstra hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan pengembangan usaha. Sedangkan Renop cenderung membahas masalah-masalah operasional sehari-hari. Yang kedua, kurun waktu. Renstra cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun atau dekade. Sedangkan Renop waktu yang relevan biasanya cuma 1 tahun saja. Yang ketiga, cakupan. Renstra mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas, sedangkan Renop mempunyai cakupan yang terbatas dan spesifik. Yang keempat, ada tingkat rincian. Renstra sering kali bersifat umum, sedangkan Renop relatif lebih detail sampai pada tingkat yang sekecil apapun. Yang kelima adalah organisasi atau kepemimpinan. Renstra bersifat mengilhami atau entrepreneurship, sedangkan Renop lebih cenderung ke leadership yang konservatif dan birokratif. Tahapan penyusunan Renstra ada 6, yaitu tahap 1, penentuan visi, misi, dan tujuan. Tahap 2, evaluasi diri. Tahap 3, analisis lingkungan eksternal. Tahap 4, pembuatan keputusan strategik. Yang kelima, tahap implementasi strategi. Yang keenam, tahap evaluasi. Untuk mengimplementasikan strategi diperlukan administrasi, tugas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci pada tahap ini adalah proses politik internal, organisasi, dan reaksi individual yang dapat memaksa perbaikan strategi. Tingkatan strategi. Terdapat 3 tingkatan strategi, yaitu yang pertama, corporate level strategi, yaitu strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilini. Yang kedua, business unit strategi, yaitu strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Yang ketiga adalah fungsional level strategi. Strategi ini strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi fungsional khusus untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Pada level strategi fungsional diciptakan kerangka kerja untuk manajer. Alasan kenapa banyak manajer ragu atau gagal dalam menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi perusahaannya, yaitu yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasinya. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungannya. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang kelima, biaya. Yang keenam, takut gagal. Yang ketujuh, minder, kurang percaya diri. Yang kedelapan, tidak bersedia menyingkirkan tujuan lain-lain. Manajemen kewirausahaan. Kewirausahaan adalah awal dari bisnis. Suatu bisnis yang bagus dan kuat biasanya berawal dari proses kewirausahaan yang baik dan benar. Banyak cerita sukses bisnis besar yang berhasil tetap eksis sampai puluhan bahkan ratusan tahun sejak berdirinya, yang bermula dari kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama, pentingnya bisnis kecil. Bisnis kecil diartikan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat. Mungkin juga dibantu dengan beberapa orang pegawai. Di negara kita, jumlah pegawai yang dikategorikan perusahaan kecil adalah 50 orang. Di USA, sejumlah 500 orang. Dengan kriteria semacam itu, tentulah banyak sekali bisnis kecil di Indonesia, bahkan di dunia. Di Indonesia, bisnis kecil bertumbuh pesat apalagi setelah krisis moneter yang melanda
sejak paruh kedua tahun 1997. Mulai dari PKL di pinggir jalan, perusahaan rumahan seperti catering, jual antar voucher, pulsa, jasa pendidikan luar sekolah seperti bimbel, dan lain sebagainya. B. Kewirausahaan. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang mampu mengambil faktor-faktor produksi yang faktor-faktor produksi dan menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Kewirausahaan berbeda dengan manajemen. Yang paling menonjol adalah pada kepemilikan. Seorang wirausahawan bekerja dalam perusahaan yang sekaligus sebagai pemilik usaha. Kerja kerasnya akan dinikmati sendiri. Bila bisnisnya mendatangkan laba, maka laba itu akan sebagian besar dia nikmati sendiri. Namun bila rugi, dia akan tanggung jawab sendiri juga. Itu semua terjadi karena dalam berwirausaha, seseorang menjadi pemilik usahanya sendiri. Oleh karenanya, dalam berwirausaha dituntut untuk mengembangkan kreativitas selain keberanian dalam mengambil resiko yang merupakan syarat utama seorang entrepreneur. Kreativitas itu akan menuntut pengusaha untuk mengawali perubahan dalam segala hal, termasuk produksi, pemasaran, penanganan sumber daya manusia, dan pengelola keuangan. Sedangkan keberanian akan meneguhkan wirausahawan untuk mengejar laba dan keberhasilan yang dicita-citakan. Berbeda dengan wirausaha, manajemen mencangkup koordinasi proses-proses yang sudah berjalan, termasuk di dalamnya proses produksi, proses pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.